Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi namaduhu wa nastaghfiruhu wa nadunna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, saya tidak akan memanjang kata-kata kodimah saya. Izinkan saya untuk menyampaikan judul hasil diskusi kelompok kami yang berjudul adalah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Bukit Tinggi. Yang beranggotakan yang pertama adalah Anissa Sasolbila, yang kedua adalah Ayu Anggreni, yang ketiga adalah Miftahul Khairat, yang keempat adalah Sapri Andika, yang kelima adalah Miarista, yang keenam adalah Rizky Fadal Hafifi, yang ketujuh adalah Nanda Nafrizal, yang kedelapan adalah Nurul Aini, yang ke-9 adalah Regil Aurel, yang ke-10 adalah Talita Aulia Malani, dan terakhir saya sendiri. Baiklah, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mia. Kepada Mia, kita silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Miarista. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi serta visi dan misi DLH Kota Bukit Tinggi. Yang pertama adalah deskripsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang lingkungan hidup, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka membantu kepala daerah untuk menyusun kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup sebagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, serta tugas pembantuan lainnya. Perlu menjabarkan, memprogramkan, dan melaksanakan visi tersebut sesuai tugas pokoknya agar hasil pembangunan Kota Bukit Tinggi terjaga dan terpelihara untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Next. Selanjutnya tentang visi dan misi DLH Kota Bukit Tinggi. Yang pertama adalah visi, yaitu meningkatkan pembangunan, penataan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan dengan prioritas pembangunan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk misinya yaitu yang pertama, meningkatkan pengelolaan pelayanan persampahan, yang kedua, penurunan beban pencemaran lingkungan, yang ketiga, peningkatan penataan lingkungan hidup. Yang keempat, meningkatnya kapasitas dan peran serta stakeholders. Yang kelima, yaitu meningkatnya tata kelola organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Miftah. Pada Miftah, kita silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi. Yang A, latar belakang. Permasalahan lingkungan saat ini yang sering dihadapi kota-kota besar di Indonesia adalah permasalahan terkait sampah. Sampah adalah suatu bahan terbuang atau dibuang yang merupakan hasil aktivitas sehari-hari manusia maupun alam yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Telah diketahui bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau, serta mengakibatkan berkembangnya penyakit. Gangguan lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, di mana penghasil sampah tidak melakukan penanganan dengan baik. Kota Bukit Tinggi sebagai salah satu kota wisata yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai daerah, banyaknya kunjungan wisatawan dari daerah lain turut menambah timbunan sampah yang bukan dari masyarakat Bukit Tinggi itu sendiri. Dari sampah yang dihasilkan Bukit Tinggi itu hampir 60% sampah organik, 16% sampah plastik, kalau di nasional sampah yang dihasilkan Kota Bukit Tinggi mencapai 17%. Pada dasarnya sampah organik bisa diolah, tetapi permasalahan lain yang dihadapi yaitu belum terbilah secara maksimal antara sampah organik dan anorganik sehingga sampah yang bisa diolah
oleh DLH Bukit Tinggi hanya di bawah 10%. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mifta yang telah memaparkan materinya. Baiklah, untuk slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Regil. Kepada Regil, kita silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu yang B, tujuan kegiatan KKL DLH Bukit Tinggi. Yang pertama, untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, untuk mengkaji upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka memperbaiki masalah pengelolaan persampahan di Kota Bukit Tinggi. Next. Yang C, kaitan antara kegiatan dengan materi perkuliahan. Kaitan antara kegiatan KKL ini dengan materi perkuliahan adalah bahwa kegiatan KKL ini sebagai bentuk bukti nyata atau bukti lapangan dari materi-materi administrasi kependudukan dan lingkungan hidup yang selama ini dipelajari mahasiswa dengan teori-teori yang telah dibaca atau dipaparkan oleh dosen. Dengan KKL, mahasiswa bisa melihat bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola, menjaga, melestarikan, serta memelihara kebersihan lingkungan hidup di Kota Bukit Tinggi. Jadi KKL di DLH ini adalah kegiatan ilmiah yang berupa kajian materi perkuliahan AKLH dengan menggunakan pendekatan keilmuan terhadap objek di luar kelas yang terkait dengan jurusan atau program tertentu. Yang mana pada jurusan yang melakukan KKL di DLH adalah jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Regil yang telah memaparkan materinya. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa, kita silakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan kegiatan. Pada acara pembukaan ini dimulai dengan pemberian arahan oleh Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara, yaitu Bapak Aldri Finaldi, SH, MHum, PhD. Beliau menyampaikan beberapa aturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa saja kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan KKL. Selanjutnya, Wakil Dekan 3 selaku yang mewakili Dekan FIS, yaitu Bapak Yudi Antomi, MSI, juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan sebelum membuka dan melepas mahasiswa yang akan ikut dalam kegiatan KKL. Selanjutnya, perjalanan menuju Bukit Tinggi, dan sebelum menuju tempat kegiatan, mahasiswa diberi waktu untuk isoma. Sekitar pukul 2:30, perjalanan menuju Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso nomor 17 Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dimulai. Dan sekitar jam 3:10 kami sampai pada tujuan. Setelahnya para panitia divisi acara akan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama acara berlangsung. Kami dikumpulkan di aula dan disambut oleh para petugas dengan baik. Kegiatan dibuka dengan pelaporan dari Ketua Departemen yang diwakili oleh Bapak Adil Mubarak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anissa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ayu. Kepada Ayu, kita silakan. Baiklah, selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, yaitu Bapak Aldi Asnur dan didampingi oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, beliau menyampaikan materi yang berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dan permasalahan sampah di Kota Bukit Tinggi. Setelah dibuka forum diskusi yang mana dibagi menjadi 2 sesi, setiap sesi dibuka 3 pertanyaan. Pada forum ini, mahasiswa diperbolehkan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami berkaitan dengan materi yang disampaikan. Dan juga mahasiswa diperbolehkan untuk menyampaikan saran dan pendapat mereka terkait materi. Acara ditutup dengan penyerahan plakat dan kenang-kenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi yang diwakilkan dengan Bapak Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara. Dan tak lupa juga
untuk mengambil foto bersama sebagai dokumentasi bahwa acara telah selesai dilakukan. Setelahnya, para mahasiswa kembali ke hotel dan beristirahat. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayu yang telah memaparkan materinya. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Talita. Kepada Talita, kita silakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan poin yang E, yaitu hasil yang didapatkan. 1. Permasalahan di Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah di Kota Bukit Tinggi. Nah, seperti yang disebutkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, yaitu Bapak Dr. Randus Aldias Nur, MSI, dia menyebutkan bahwa Kota Bukit Tinggi menjadi kota nomor 1 penghasil sampah tertinggi di Sumatera Barat dengan jumlah sampah 0,95 kg per jiwa per hari, di mana ini sudah melewati batas standar nasional di mana hanya 0,7 kg per jiwa per hari. Disebutkan juga bahwa dengan jumlah penduduk yang terdaftar yaitu 126.000 jiwa, seharusnya sampah yang dihasilkan hanya 80 ton per harinya. Tetapi Bukit Tinggi dapat menghasilkan 120 ton per harinya. Ini tentu saja jauh dari perhitungan standar volume sampah skala nasional. Dari volume sampah tersebut, terdata bahwa 60% merupakan sampah organik yang masih bisa diolah. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat memilah sampah organik maupun sampah anorganik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Talita yang telah memaparkan materinya. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Andika. Kepada Andika, kita silakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf kawan-kawan, mungkin agak ada suara bising itu karena saya sedang ada di jalan. Materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya permasalahan dalam pengelolaan sampah Kota Bukit Tinggi. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan yang juga diikuti peningkatan jumlah volume sampah, menyebabkan permasalahan lingkungan yang lebih kompleks. Selanjutnya, Kota Bukit Tinggi yang terkenal sebagai kota wisata dan sekaligus sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan teramai di Sumatera Barat yang tentunya tidak luput dari permasalahan sampah. Semakin banyaknya aktivitas warga masyarakat dan wisatawan, maka sampah yang ditimbulkan akan semakin banyak pula yang dihasilkan. Hal ini juga ditambah dengan tingkat kesadaran masyarakat dan wisatawan yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andika yang telah memaparkan materinya. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rizky. Kepada Rizky, kita silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu solusi dan program yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Solusi dalam pengelolaan perilaku masyarakat adalah solusi secara tidak langsung, karena sesungguhnya mengubah perilaku masyarakat itu sulit dan tidak dapat kita dikontrol secara langsung, yakni dengan cara berbasis Android, digital, dan signal, yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Sebagai program jangka menengah, Dinas Lingkungan Hidup mengambil kebijakan dengan menghapus TPS yang ada dan pengumpulan sampah dilakukan dengan cara menjemput sampah setiap hari ke rumah masyarakat, dan kebijakan ini telah dilakukan di 4 kelurahan yang ada di Bukit Tinggi. Adapun program jangka panjang yang telah dilakukan yaitu perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan pemerintah Kabupaten Agam untuk membangun TPA baru yang beralokasi di Kabupaten Agam bagian timur. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky yang telah memaparkan materinya. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nurul. Kepada Nurul, kita silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil KKL di DLH Kota Bukit Tinggi. Dari kegiatan KKL yang telah dilakukan Dinas Hidup Lingkungan Kota Bukit Tinggi, diketahui bahwa Kota Bukit Tinggi menjadi kota nomor 1 penghasil sampah tertinggi di Sumatera Barat dengan jumlah sampah 0,95 kg per jiwa per hari, di mana hal ini sudah melewati batas standar nasional di mana hanya 0,7 kg per jiwa per hari. Dalam pengelolaan sampah, Kepala Instansi Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa dalam pengelolaan terdapat beberapa aspek yang berpengaruh,
yaitu pembiayaan, regulasi, dan peran serta masyarakat. Dan aspek yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi yakni mengenai pembiayaan yang masih sulit. Penyebab dari permasalahan lingkungan yakni banyaknya volume sampah yang terjadi di Kota Bukit Tinggi karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah dari kegiatan KL yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, diketahui bahwa Kota Bukit Tinggi menjadi kota nomor 1 penghasil sampah tertinggi di Sumatera Barat dengan jumlah sampah 0,95 kg per jiwa per hari. Di mana ini sudah melewati batas standar nasional di mana hanya 0,7 kg per jiwa per hari. Dalam pengelolaan sampah, Kepala Instansi Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa dalam pengelolaan sampah terdapat beberapa aspek yang berpengaruh, yaitu pembiayaan regulasi dan peran serta masyarakat. Pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi masih sulit. Penyebab dari permasalahan lingkungan banyaknya volume sampah yang terjadi di Kota Bukit Tinggi adalah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Selanjutnya, solusi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi diantaranya adalah dengan penerapan sistem kompos dan pemanfaatan ulat maggot yang selain bermanfaat untuk pengolahan sampah, juga memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Selain itu, DLH Bukit Tinggi juga berusaha memberikan sosialisasi melalui sosial media seperti Facebook, TikTok, YouTube, dan lain kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat dan berbagai program jangka menengah dan jangka panjang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Untuk melihat manajemen pengelolaan maupun kegiatan DLH Bukit Tinggi, maka bisa dilihat dari perencanaan atau planning, pengorganisasian organizing, pemberian motivasi motivating, pengawasan controlling, dikenal dengan akronim POMCO. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nanda Nofriza yang telah memaparkan materinya, dan itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, itu datanya kepada kami sendiri. Jika ada kata-kata itu yang benar, itu datanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.